Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan NIM 201710072. Saya dari kelas hukum 3A Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait hak kekayaan intelektual, salah satu bagiannya yaitu hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari mengumumkan, memperbanyak, dan bahkan memberi izin pihak lain untuk menggunakan karyanya. Apakah penting pendaftaran hak cipta? Penting sekali mendaftarkan hak cipta, karena semakin ketatnya persaingan usaha dan penggunaan teknologi informasi, semakin banyak pula cara dilakukan untuk memajukan usaha. Bahkan tidak sedikit dijumpai kecurangan-kecurangan terjadi di dalam dunia usaha, baik dalam penggunaan hak cipta, merek, paten, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan proteksi akan kekayaan intelektual, yakni hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pendaftaran kekayaan intelektual menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan atau pelaku usaha dalam bisnis. Betapa banyaknya bisnis di Indonesia yang menganggap remeh hak cipta, dan kasus pelanggaran di Indonesia masih sering terjadi tanpa adanya konsekuensi hukum. Mayoritas kasus pelanggaran di Indonesia terkait dengan pembajakan lagu, musik, buku, seni, dan lain sebagainya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pemilik hak cipta tidak akan menderita kerugian dengan adanya produk bajakan di pasaran. Bahkan mungkin mereka menganggap produk bajakan yang mereka jual mampu membantu mengenalkan karya-karya tersebut ke pasar. Tetapi yang harus diketahui, pemikiran ini tidaklah tepat. Terlepas dari perbedaan kualitas produk yang dijual, produk bajakan juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak kekayaan intelektual atau hak cipta tersebut. Maka dari itu, penting perlindungan hak cipta terhadap karya yang dimiliki seseorang. Pada dasarnya, perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta ini sangatlah penting karena yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika pencipta atau pemilik mendaftarkan suatu karyanya, maka secara otomatis pencipta dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Pencipta atau pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya ciptanya, terkecuali untuk beberapa sengketa seperti pencipta yang tidak memiliki pencatatan hak cipta dan ciptaannya dicatatkan oleh orang lain dalam itikat buku, maka itu perlu penyelesaian masalah di pengadilan. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta juga membuat pencipta atau pemilik karya memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karyanya secara ilegal. Dengan begitu, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mengambil karya orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan adanya hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta ini, maka masyarakat
akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat orang-orang yang memiliki kreativitas saling berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang terbaik. Mengapa perlu mendaftarkan hak cipta? Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara langsung tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam pasal 64 ayat 1 dinyatakan bahwa Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam ranah hak cipta tidak dikenal adanya pendaftaran, melainkan pencatatan karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Pencatatan ini pun sifatnya sukarela dan tidak wajib. Dengan kata lain, pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Meskipun sifatnya sukarela, pencatatan hak cipta disarankan karena sejumlah alasan, diantaranya yang pertama, memudahkan pembuktian atas sengketa hak cipta. Fungsi pencatatan hak cipta memang tidak dapat menentukan pencipta, tetapi bisa menjadi sangkaan awal untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dengan telah didaftarkannya ciptaan tersebut, berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tersebut menjadi gugur. Selain untuk perkara di pengadilan, bukti pencatatan hak cipta juga bisa memudahkan pembuktian dalam perkara di luar pengadilan. Yang kedua, menjadi catatan publik. Dengan mencatatkan hak cipta, maka orang lain dapat mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta dan siapa pemilik hak ciptanya. Ini juga menjadi mekanisme pertahanan yang berguna di mana calon pelanggar yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan konten tanpa izin, terlebih lagi di era plagiarisme internet sangat umum, terutama dalam hal foto dan konten tertulis. Mudah bagi seseorang untuk menyalin foto dan konten untuk digunakan sendiri, dan cukup mengatakan bahwa mereka yang membuatnya terlebih dahulu, padahal sebenarnya tidak. Maka pencipta atau pemilik hak cipta perlu memiliki beberapa cara untuk membuktikan bahwa ia adalah pencipta asli dari karya tersebut. Yang ketiga, memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta. Tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan secara otomatis, pencatatan hak cipta juga memiliki manfaat secara psikis bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Karena dengan melakukan pencatatan hak cipta, maka pencipta atau pemilik hak cipta di samping memiliki hak eksklusif yang secara langsung didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tapi juga rasa aman karena memiliki surat pencatatan hak cipta. Kemudian di mana mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau hak cipta ini? Untuk mendaftarkan hak cipta bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu mendaftarkan langsung di kantor pusat atau di kantor wilayah. Untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual ini atau hak cipta ini, pencipta atau pemilik bisa mendaftarkan langsung ke kantor pusat, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kaf 89, Jakarta Selatan 12940. Sementara untuk yang berada di daerah bisa mendaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pencipta, penemu, atau pemilik karya hanya perlu menyiapkan dan membawa berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang kedua, pendaftaran juga bisa dilakukan secara daring. Untuk mempermudah masyarakat, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini telah menyiapkan laman khusus untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual ini, yaitu melalui e-hakkipta.dgib.go.id. Caranya pun mudah dan cepat karena kamu bisa dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual langsung. Perlu diingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi selagi produk masih baru, memiliki potensi yang bagus, yang utamanya adalah asli murni karya sendiri, bukan karya orang lain, maka harus segera didaftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat pencipta atau pemilik memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan hak kekayaan intelektual pencipta tanpa izin. Demikian penjelasan dari saya mengenai hak cipta, yaitu salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.